Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ahkamal hakimin, wa ahsanal khaliqin, wa khairir raziqin, alladhi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa bikulli syai'in adada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal awwal bila ibtida' wal akhir bila intiha', alladhi yatanazzah 'anil hudusi wa zawal wal fana'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli 'illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, sepeten kaula amul ja'aki, wabil khusus segenap para alim ulama, para kiai, wa akhussu bidzikri, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, Haji Ahmad Masuni selaku Ketua Takmir Masjid Tanwirul Qulub, torjukan sebeten kaula amul ja'aki seluruhnya dari pengurus Masjid Tanwirul Qulub. Malar manter Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kesehatan, torjukan sehat wal afiat sehingga bisa memakmurkan Masjid Tanwirul Qulub ini. Amin ya rabbal alamin. Torjukan sehadir serabu yang malam mangken. Neka bersama dure saoski. Tekak kasar saguni tak napa iki. Ya cola soalnya abi tak bersama dure. Nah, ki serabu yang malam mangken malar manter kalamben rabuna majlis Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semungkin di antara kita keduan penyakit malar manter keberkahan hadir dari majlis Kak Dinto yang ka apanya kayak beten kaula sareng ajunan saja. Sekeduan otang beda iki. Banyak capuk PPKM iki. Sekeduan otang malar manter barokah hadir majlis Maulid, insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah bisa nyaur otang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sejomblo beda sejomblo banyak lagi ya. Malar manter barokah hadir majlis Maulid, insyaallah bisa oleh pasangan sesoleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Seampun keduan situng malar manter tambah sareng Allah Subhanahu sakinah mawaddah warahmah. Mun tambah dua bahaya. Yambek kau le jalan. Kita ana apa mun yambek kak disa kau le lebet kak disa. Kimalar manter abdina sareng ajunan sateja paringena kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam samangken abdina sareng ajunan sateja memperingati hari lahirnya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima peringatan seperti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Kalaben firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Caipun dobuna Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bifadlillah." Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, kalaben keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir menafsirkan fadlullah di sini, ada yang mengatakan fadlullah engki paneka adalah agama Islam. Jadi kaula sareng ajunan sateja epakon diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia senang dengan adanya agama Islam. Torjukan beda saya menafsirkan
bifadlillah, kalaban keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaban rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah. Pakon berbahagia. Ada yang mengatakan fadlullah di sini adalah agama Islam. Bedocuken yang mengatakan fadlullah di sini adalah Al-Qur'an. Jadi beten kau sarang ajunan saja harus bahagia, harus senang dengan adanya agama Islam. Kalau benar agama Islam torcuken, kalau benar Al-Qur'an. Wa birahmatihi, bukan cuman dengan fadlullah saja. Dan kaulah sarang ajunan saja epakon sarang Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbahagia. Tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita juga diperintahkan untuk berbahagia. Nah, kenapa sih rahmat tersebut? Mon fadlullah ampun oning. Agama Islam torjukan Al-Quran. Rahmat di sini Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan rahmat tersebut tak lain adalah wujudnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang ajunan saja epakon sarang Allah subhanahu wa ta'ala diperintah oleh Allah untuk berbahagia dengan adanya agama Islam, agar berbahagia dengan adanya Al-Quran, dan juga harus berbahagia dengan adanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon epekir boleh taritan saporai pun bedena agama Islam, bedena Al-Quran, rakira pola nasirah. Semua ada tak lain berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedena agama Islam berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Al-Quran tak lain berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah berbahagia. Kotu pas senang, kotu perak kalaban wujudnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paneka perintah Al-Quran. Orang saya senang, saya bunga kalau berlahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ontong dari tan. Tak kira rogi. Kita bisa lihat bagaimana Abu Lahab. Abu Lahab dalam Al-Quran ampun evonis distempel oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ben tabat yada Abi Lahab wa tab, distempel di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beda riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab Kak Dinto oleh keringanan adab. Kenapa? Karena senang dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimin Abu Lahab Kak Dinto mewanti-wanti budaknya yang bernama Thuwaibah al-Islamiyah. Diwanti-wanti, Thuwaibah, mon anak dari Abdullah diki lahir nika Abu Lahab mator ka Thuwaibah, mon diki putra Abdullah ayah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ampun lahir, putranya lahir, kabari sengkok, belai sengkok, bila abai, mau malam mau hari apapun kabari saya, datangi bungkona sengkok. Tak abid taritan kanjeng Nabi paneka lahir bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, aren apa? Are Senin, kubailal fajar, menjelang subuh, artena ki gelap, ki peteng. Thuwaibah engak je Abu Lahab paneka ada bu, mon dateng bila abai, lahir bila abai, mau malam mau arena apa abai, kau tu kabari saya mana Abu Lahab. Jadi mangkat, saya Thuwaibah paneka mangkat tok langsung labenga Abu Lahab tok. Tengah malam dari tan Abu Lahab tedung kipekel jagai tengah malam si jagai budaknya buka Thuwaibah ban gendeng ada tak tahu kajam mbak Naya area kol berempah tengah malam langsung Thuwaibah ada bu, wahai Abu Lahab, bukankah engkau yang mengatakan kapanpun itu, jam berapapun, hari apapun, kalau putra dari Abdullah lahir, maka saya mengkabarkan kepada panjenengan. Samangken lahir putra dari Abdullah, langsung sangking perak ke, sangking bunga nakala berlahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab langsung mengatakan, saat ini, detik ini, aku bebaskan engkau dari perbudakan.
Epa bebas dari perbudakan amar. Kenapa? Bunga kala ben lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari itu buaki neka syahid bahwasanya Abu Lahab kadinto oleh keringanan adab. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sayyiduna Abbas kadinto adalah saudara dari Abu Lahab, saudara dari Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amempeh taretan. Sayyidina Abbas amempeh ngolati Abu Lahab dalam mempeh. Atanya ke Abu Lahab, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Napa sih kalaku Allah Gusti Allah? Nah, jawab sareng Abu Lahab, Gusti Allah mamasuk sengkok ka neraka. Tapi setiap hari Senin Allah memberikan keringanan azab kepadaku. Tanya aki oleh sareng Sayyidina Abbas, apa oleh keringanan azab? Karena dahulu aku pernah berbahagia, pernah senang, pernah bunga kala ben lahirna baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa keringanan adabnya? Keringanan adabnya bisa minum dari jari jemari Abu Lahab keluar aing taretan. Saengkeuna Al Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi adabu. Hadza wa in kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Fama dhanna bi abdil ladzi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Cek pon debuna Al Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ari ya orang kafir. Seampun jelas tempel distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni nerakanya Allah. Ata annahu fi yaumil itsnain, tapi tiap hari Senin daiman terus menerus yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad, oleh keringanan azab karena bahagia dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadonna bi abdil ladzi tula dahri. Kira-kira katipun apa cek pondobuna Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi? Kira-kira katipun apa bagi seseorang yang dari lahirnya sampai mate ngibe iman, ngibe Islam, torjukan iatena bunga kala ben lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kafir oleh keringanan adab taretan. Yang tidak iman kepada Allah mendapatkan keringanan adab. Yang tidak iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keringanan adab karena pernah bahagia dengan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula guru Abdina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadi imtala imana. Kayak pendobuna Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ini orang kafir non muslim, tak iman ka Gusti Allah, tak iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mendapatkan keringanan adab anapa polana perak kalaben lahir Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fakaifa bi farhatin min dhi fuadi imtala bimana. Katipun apa kira? Kalaben bungana orang sekeduan iman di dalam atena. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah betul kaula sareng ajunan saja ngaulia syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadane kasih harap. Kaula sareng ajunan saja buto ka Kanjeng Nabi Muhammad. Buto. Nabi se rahmat, Nabi se agung, Nabi yang amat belas kasih kepada umatnya. Bahkan dalam situng riwayat taretan, saking belas kasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkang bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi kita semua. Saya ingin itu bagi gila dalam Al-Qur'an, bi fadlillah wa bi rahmatihi, rahmat. Ditafsirkan sareng Sayyidina Abdullah bin Abbas, rahmat tak lain adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentro oninga karahmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina sareng ajunan sateja kita lahir Kanjeng Nabi ampun mekere. Debutin kaula sareng ajunan sateja. Dimin taretan dalam situng riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalil anbiya manabir min nur yaumal qiyamah. Saungkuna para nabi kadinto keduan mimbar-mimbar cahaya. Semua para nabi dari Nabi Adam, Nuh, Hud sampai Nabi Isa kakabieuna keduan mimbar dari cahaya
yang Allah sediakan untuk para anbiya. Dalam riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kulluhum yajlisuna alaihi. Sakabieunna dari para nabi kak dinto alengki mimbar yang dari cahaya tersebut. Kakabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua duduk di mimbar tersebut. Kemudian berangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mimbar cahaya tersebut adalah kendaraan yang diperuntukkan untuk para anbiya. Kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Caepon dobuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yajlisuna alaihi. Sakabieunna dari para anbiya kak dinto alengki mimbar-mimbar tersebut. Ghaira mimbari la ajlisu alaih, kecuali mimbar sengkok cek pondok pun Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali mimbar sengkok tak poron tak ende alengki mimbar tersebut. Apa napa? Makhafatan cek pondok pun Kanjeng Nabi Muhammad, makhafatan ayyab'athani Allah ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Sengkok takok cek pondok pun Kanjeng Nabi Muhammad. Nalikana sengkok alengki mimbar cahaya tersebut, kemudian aku diantarkan ke surga, wa atruku ummati fil hisab, sedangkan aku meninggalkan umatku dalam keadaan dihisab. Nika saking rahmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun umatnya dalam keadaan dihisab kere ternyata. Bahkan dalam sebuah riwayat selain Sayyidatuna Aisyah pernah situng saat datang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan wajah yang berseri-seri, Sayyidatuna Aisyah mendatangi Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan lamma ra'aitu min Rasulillah taiba nafsin talabtu minhu du'a. Cai pendobuna Sayyidatuna Aisyah nalaikana sengkok ngolati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wajah yang berseri-seri, dalam keadaan wajah yang senang. Talabtu minhu du'a, aku datang kepada Rasulullah minta doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa saya pentak sareng Sayyidatuna Aisyah? Saya pentak sareng Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Minta supaya dosa-dosa Sayyidah Aisyah esapora sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengangkat, napa duana Kanjeng Nabi Muhammad? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, sapora aki dosa-dosana Sayyidah Aisyah. Ma taqaddamat min dzambiha, dosa-dosa si ampun elakoni. Wa ma ta'akhkharat, dosa-dosa si bakal elakoni. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa-dosa si secara terang-terangan ataupun dosa si elakoni skala ben sembunyi-sembunyi. Seneng, saking seneng kala ben doanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah paneka sampai aloncak ternyata. Saking seneng apa? Oleh dua dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikat, seneng. Sampai Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ayasurruki doa ya Aisyah? Aisyah, apa benar ya seneng kalau bentuana sengkok wahai Aisyah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wa ma la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Wahai Rasul, bagaimana aku tidak mau bahagia? Bermaaf tina tak seneng, bermaaf tina tak bunga akal bentuana ajunan. Kanjeng Nabi, engkau adalah kekasihku, doanya yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih penting garis bawahi jawabannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad? Ya Aisyah, innaha la du'ai li ummati inda kulli shalah. Wahai Aisyah, kau ningi, ketahuilah sesungguhnya doa tersebut adalah doaku untuk umatku setiap selesai aku sholat. Jadi dari dimin 1400 tahun sita pongkor lastari abajeng duhur Kanjeng Nabi adu agi kaula sareng ajunan sateja. Salah starena sampajeng asar adu agi dan kaula sareng ajunan sateja dari 1400 tahun sita pongkor. Meminta apa? Meminta agar umatnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika Nabi saya ungku rahmat taritan. Saya engkana pantes
wajib dek betul kau le sarang ajunan sateja bunga kala ben lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi se agung, nabi se mulja, nabi se sobung kakurangan sedikit pun. Tak ada aib bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samangken banyak orang yang menistakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Karena paneka orang si tak ongku kenal ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon oning ka Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakun keduan adab lisannya menggunakan adab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika orang si nyerah-nyerah kadang-kadang ngakona Islam tapi lebur mamojok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun perak ngako Islam tapi memojokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mon oning si ongko oning ka Kanjeng Nabi nika sahabat. Katipun apa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu benar-benar tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit panika pernah memuji Rasulullah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moji Kanjeng Nabi, iya dekna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syairnya mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan bin Thabit moci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Yang paling indah darimu wahai Rasul, lam tara qattu ainun, belum pernah ada mata yang melihatnya. Sobung beda mata saya pernah ngolati keindahan selebih indah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Saya paling becek darimu wahai Nabi, yang paling indah darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, sobung situng bebini saya pernah melahirkannya. Tak ada situng bebini pun yang pernah melahirkan manusia yang paling indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Nabi tercipta terbebas dari segala macam aib. Coba nikah para sahabat mengatakan Nabi Muhammad terbebas dari segala macam aib kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau wahai Nabi tercipta sesuai dengan keinginanmu. Nika saking muljana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada aib. Basyarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mon abahasa kamuljana Kanjeng Nabi Muhammad sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yafnaz zaman, sampai akhir zaman mon bada situng perkumpulan kakapi ahli dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad, yafnaz zaman, sampai akhir zaman tak mungkin beda selesai memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi paneka keduan keistimewaan seluar biasa. Kamulat mahasino. Keindahannya Rasulullah. Kabeceanna Kanjeng Nabi Muhammad sampurna. Jadi tak usah acaca bagus malarat. Karena kalau kita mau bahas kemuliaannya Nabi Muhammad sampai akhir zaman tidak mungkin selesai. Saking muljana Kanjeng Nabi Muhammad. Apa napa? Karena keutamaannya Rasulullah sobung batasan. Al-Imam Busiri adabu fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayuribu anhu natikum bifami. Cek pun dobuna Imam Busiri fa inna fadla Rasulillah. Saungkuna keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun. Sobung batasan. Tidak ada batasan. Kalau kita mau bicara gantengnya, mau nacaca ganteng Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita mau membahas tingginya Rasulullah, putihnya Nabi Muhammad, paneka sampai akhir zaman tak remare taretan. Kita bahas aja yang mungkin coba da abdina sarang ajunan saja kita bandingkan dengan Rasulullah pasti mulia. Neka bukti sampurnana Kanjeng Nabi Muhammad, sesuatu yang menjijikkan ada pada diri kita, saya coba pada abdina sarang ajunan saja, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Tak usah jauh-jauh. Sapurai pun coba na Kanjeng Nabi Muhammad. Samangken kaulah tanya aga panjenengan. Coba paneka menjijikkan apa punten? Menjijikkan. Engki.
Sobung set ndek kacobana kancana sobung. Teka ai beri gratis tak ndek. Sobung, apa? Karena menjijikkan. Tapi kalau ludahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Copana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moljo. Bahkan dalam sebuah riwayat dimin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pernah songkan. Rasulullah pernah songkan dibawa oleh pamannya. Iki sareng pamannya Abu Thalib. Dibawa kepada tabib, dokter. Si Kak Dima dokter Kak Dinto adalah rohib, dokter plus pendeta. Si oning akan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika Kanjeng Nabi songkan, bekta sareng Abi Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa, kemudian dilihat sareng pendeta Kak Dinto. Sama pendeta ini dilihat Nabi Muhammad. Tanya aki, kapaman anapa nega? Sakit napa? Songkan napa? Jawab sareng Abi Thalib, ini anak sakit matanya. Matanya lagi sakit. Yolati sareng pendeta lo, sareng dokter yang juga pendeta, yolati. Oh, neka obat tuh bedai anak neka. Beki jempolnya si tabib, si pendeta minta cobaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika kala ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan di mata mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, faburiah, langsung sembuh mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Neka cobaan azera. Cobaan Kanjeng Nabi Muhammad. Timun kaula sareng ajunan sakit mata cek nero taretan. Mun nero beni beres. Pak polisi tak sikatun puh tambah. Ada infeksi langsung virus. Tapi cobaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Nalika dalam situng peperangan, Sayyidina Ali paneka pernah mata beliau cedera. Ketika mata beliau cedera posang. Care aleng-leng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengelilingi Rasulullah, dicari itu Nabi Muhammad. Nalika tapangki sareng Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Rasulullah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inggala'at aini ya Rasulullah." Wahai Nabi, mataku lepas. Kenapa? Saya lakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diberi mata tersebut ludah sebagai perekatnya. Epatetilim, beli boleh. Nalika Sayyidina Ali tua, ampun sepo mator dek sahabat selain, mengatakan kepada sahabat yang lain, demi Allah, wallahi, mata yang ada bekas ludah Nabi Muhammad lebih terang dibandingkan mata yang tidak ada ludah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba Kanjeng Nabi taretan. Mulja, sesuatu yang hina kalau ada pada diri kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, mulia. Yang menjijikkan kalau dibandingkan sama Rasul pasti mulia. Torcuken bukan cuman obat yang dohir. Neka mun soca sapurai pun dohir. Ludahnya Rasulullah juga mengobati penyakit hati. Penyakit ate, tabiat, watak, karakter. Capok coba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus. Dimin bede reng bini dimin bede salah situng reng bini selebur korang ajar kalagena lebur acaca kasar dimin gi tak oning mun samangken jen benyak masih dimin selebur acaca kotor lebur korang ajar kalagena. Ini makruf terkenal di kalangan para sahabat bebini paneka lebur korang ajar. Situng saat Kanjeng Nabi Muhammad lagi makan, Rasulullah ada Kanjeng Nabi ada sering bini paneka mak semak langsung menyemak. Nalika semak ke Kanjeng Nabi Muhammad pas ngocak si bebini Kak Dinto. Tanya aki, anta Nabi? Apa panjenengan Nabi? Ini kan pertanyaan kurang ajar tadi. Akad dia panjenengan ka presiden, tak usah ka presiden, ka bupati. Panjenengan bupati, kan kurang ajar. Sela oning bupati, kayak tanya lagi boleh. Kan pertanyaan menghina nih kak.
Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Sahabat oning kabebini paneka cok lebur kurang ajar. Bahkan berani-beraninya kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atanya, "Anta nabi?" Apa panjenengan nabi? Para sahabat ampun pegel. Kanjeng Nabi kurang ajari. Tapi Rasulullah sabar, ditahan emosinya para sahabat. Jawab sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Naam, iya saya nabi." Kemudian cakna sering bini gila, "Mun panjenengan nabi ngakan najak katibi." Bagi-bagi. Kanjeng orang ajar taretan. Samangken tak usah Kanjeng Nabi, beda kiai adeer. Genggu kan kurang ajar. Neka pemimpinnya para kiai, pemimpinnya para rasul, yang kipane ga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adeer genggu, bagi-bagi, cekakan katibi. Kanjeng Nabi Muhammad sabar. Rasulullah sabar dibagi itu makanan. Bagi. Sebagian kah? Sebini gila. Kemudian adeer Kanjeng Nabi Muhammad, sering bini gila adeer juga. Nalekana Kanjeng Nabi adeer kita mare sebini neka mare gak ada. Lastari gak ada adeer. Kemudian Rasulullah sisa suapan terakhir. Pas ngocak sebini gila, yang di lisanmu juga berikan kepadaku. Kanjeng kurang ajar nih. Yang di lisanmu berikan kepadaku. Wah, tapi Kanjeng Nabi Muhammad rahmat atena. Pakal luar. Deeran tersebut diberikan kepada wanita tadi. Kareng bini gila. Deer. Para sahabat menyaksikan. Cepon debuna para sahabat, wallahi mim ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah lam takhruj min faiha illa khairah. Demi Allah, setelah memakan bekas ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam takhruj min faiha illa khairah. Tak keluar boleh dari lisannya kecuali kalimat-kalimat sebecah. Saya sebelum mah lebur kurang ajar kalagena. Lebur aja kotor. Capok bekas ludah na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bagus. Mereka dalil taretan. Sing kana kaula sareng ajunan saja biasanya mun datang ke orang soleh, tabana ka kiai, tabana ka habaib, minta sinyamana aing engki. Neka dalilnya diantaranya. Karena mereka para kiai, para ulama, para habaib memiliki tali hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun habaib tali hubungannya dengan darah, mun ulama tali hubungannya dengan ilmu. Saya kena dimin bauda situng. Ini kareng beli wali min auliyaillah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan. Astana bauda Pasuruan. Pernah situng saat bauda orang abekta anakna ka Kiai Hamid. Entar ka Kiai Hamid abekta anakna sapurai pun pelat anakna nika. Mun aja R tepak ka L. Iki boh abekta. Kemudian tanya lagi sareng Kiai Hamid. Ana apa? Anak naju panjenengan. Anu Kiai. Pelat. Soranganga sareng Kiai Hamid. Soranganga sareng Kiai Hamid, anganga coba langsung fasih. Saya biasa aja R tepak ka L langsung fasih. Cuman cek tero taretan. Pas sampean nemu anak-anak tatangga pelat coba beni jen fase jen pelat. Bisa-bisa bisu. Paneka dalil karena Rasulullah seperti itu. Dan orang yang memiliki tali hubungan dengan Nabi Muhammad juga seperti itu. Tapi cek bensarumen kiai juga. Takut mikalero juga dikit. Karena samangken nikah banyak kiai gadungan juga beda samangken. Ngaku-ngaku kiai beda juga. Nah, kita bisa perhatikan sesuatu yang menjijikkan. Kalau ada pada diri kita, kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, mulia, mulja Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesuatu yang hina, yang menjijikkan kalau ada pada diri kita, kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, mulia. Neka coba sih pertama. Saya nomor 2, peloh, keringat. Peloh, kira-kira sera peloh na sero om. Nyare teka artis sekali taretan. Boceng bakun. Tapi peloh na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atyab minal misik, lebih wangi daripada minyak misik. Dalam situng riwayat Ummu Sulaim, nalekana Kanjeng Nabi Muhammad ada pada zaman kemarau, musim kemarau, di saat panas yang luar biasa, Ummu Sulaim paneka ngolati Kanjeng Nabi berkeringat, apeluan.
menetes itu keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala bedei pelona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dibuat wewangian. Cai pon dobuna Ummu Sulaim pelona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atyab minal misik, lebih wangi daripada minyak misik. Neka pelona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sesuatu yang kalau kita lihat menjijikkan ada pada diri kita tapi mulia pada diri baginda Muhammad SAW. Wajah mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajah mulianya Rasulullah, wajah mulianya Kanjeng Nabi Muhammad tak pernah dihinggapi oleh lalat. Tak ada lalat neka semak kah salerana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntila muana abdina sareng ajunan saja. Tak usah lalak taretan. Ngirengi seneng. Tapi wajahnya Nabi Muhammad lalat tak pernah hinggap. Saya kena orang paneka kiko tu beda ikatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkumpulan seperti ini adalah tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam imannya akan semakin kuat. Karena saya ada bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cai pon dubuna Kanjeng Nabi Muhammad la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Cai pendubuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sampai menjadikan diriku lebih dicintainya melebihi kecintaan terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap seluruh manusia. Fa insyaallah perkumpulan Akatib Kak Dinto adalah perkumpulan yang menambah mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kisah penutup. Neka bukti bahwasanya orang mun keduan ta'alluq ke Kanjeng Nabi Muhammad, punya mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, imannya semakin kuat. Kita sudah paham katipun apa kamuljeunna Kanjeng Nabi Muhammad. Fa insyaallah menambah mahabbah. Nambah mahabbah, nambah iman. Dimin taretan sapuraipun. Dimin Pak Kak Dinto di Mesir. Beda pemuda segenteng. Genteng, pote, tengki. Dan bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya reng bini banyak seneng kareng laki neka polana genteng tinggi dan sereng laki neka keduan ta'alluq, punya ikatan, punya mahabbah kepada baginda Muhammad SAW. Hobinya solawat kepada Rasulullah, lebur maos solawat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iman nak kuat. Situng saat sereng laki Kak Dinto pernah iolok sarang bubini seratin sepote kena kebain apa kebain matepak listrik compok nah mangkat si pemuda gelek nih mangkat untuk apa menyervis listrik sebeda compok naring bini gelek nah mangkat lastari ampun servis toron naleka na toron kabebe ngecit taretan anak apa ngecit melihat semua pintu rumahnya tertutup rapat, tak ada orang lain sobung orang lain kecuali pemuda gelek mau soreng bini nekah. Pas ngocak si bini gelek, layani aku, kalau tidak aku akan menjerit bahwa kamu akan memperkosa diriku. Kira bermana nekah. Sobung reng lain, sering bini semata ber. Layani aku, kalau tidak aku akan menjerit bahwa kamu akan memperkosa diriku. Kan posang dari itu. Tapi mon orang-orang Kak Dinto tak tahu ya posang na benten. Apa sang mau posang? Wah, meker mun orang samangken kan meker. Elayani haram, tak elayani mubadzir. Maneka se bini se mata ber. Sering bini, mun samangken benireng bini nah, reng laki na se lebur. Neka reng bini na se mata ber. Tapi napa se elakoni sareng pemuda gelek neka? Sekeduan ta'alluq kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya rasa cinta yang luar biasa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meker taretan. Meker bagaimana caranya tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peker pas ngocak sering lagi, siap akan aku layani engkau. Latinina. Tapi sengko apeluan jak sering lagi. Apeluan mandio gelu. Mulai nyaman, mulai room. Seneng saya bini. Silahkan mangkat ka jeding. Saporai pun ka jeding bukan mandi. Saporai pun mencari cara bagaimana sakit perut. Ekol pokol tabuk nah.
sampai kek tabu, sampai saporai pun mengeluarkan hajat. Nalekana keluar kotoran, kalak kotoran tersebut dilulurkan ke badannya. Neka lulur herbal tanpa pengawet. Eloloragi, kemudian langsung mas emak kasih bini gila. Ayo sekarang. Napa cai pun debu nasi bini? Bah, nari yang ngotori bungkona sengkok ngamuk apa gelon pas yoser langsung. Kan menikar pikir teka genteng. Banyak kotoran apa kun yoser. Yoser buru langsung. Nalekana buru langsung kacompokna, nyampe kacompokna paneka taretan langsung mandi. Dibersihkan itu bekas kotorannya dibersihkan kemudian abojeng tobat. Bayangkan, tak alakoni tapi atobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak alakoni, mun mangken. Banyak si alakoni tak tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek tak alakoni tapi tobat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atobat. Kemudian terus mau solawat atikir ke Gusti Allah, istighfar minta ampun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai tatedung. Nalikana tatedung dalam tedung ngolati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya sereng laki gelap pas adabu. Kanjeng Nabi Muhammad matur dak Kanjeng Nabi Muhammad curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abdina todus Kanjeng Nabi. Kakabi tatanggena abdina merasa terganggu dengan aroma tubuh abdina Kanjeng Nabi. Napa debuna Kanjeng Nabi dalam mimpi tersebut? Kalau tetangga kamu tatanggena bekna, kakabi ngece bekna, kau ningi sengkok Muhammad bangga dengan apa yang kau lakukan. Sengkok seneng kalaben apa saya lakoni bekna. Nangis, saya pemuda gelek mereka. Nangis, molar. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ta'al udnu minni, do enje pasemak ka sengkok. Gelu sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusap tubuhnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jaga dari tedunga, nalekana jaga dari tedung tercium aroma wangi yang luar biasa di kamar tersebut. Care somber room segala esare terus mana? Ternyata sumber aroma tersebut adalah di tubuh pemuda bekas usapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saengkeuna tiap keluar aromanya itu luar biasa sampai ejuluki syabun minal miski. Pemuda yang aromanya seperti minyak misik. Anapa neka? Karena kedua ta'alluq punya mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah perkumpulan Akadia Kak Dinto adalah perkumpulan yang menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa abdina sareng ajunan sateja sapura sareng Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaben barokah majlis Kak Dinto ring sepo abdina sareng ajunan sateja. Saya ampun tinggal umur malar manter esapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat majlis yang mulia ini kuburan mereka, pusara mereka dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dari majlis yang mulia ini, orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberkahan dari majlis yang mulia ini tidaklah kita meninggal dunia melainkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nyoona sapora senyak-benyakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.